Shalom. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini, amin. Kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran Tuhan, amin. Kalau kita haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, kita haus akan suara Tuhan pagi hari ini, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan beri salam kepada saudara-saudara kiri kanan kita. Berikan kata-kata shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau mempersiapkan hidup kita terlebih untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Yesus Tuhan kami yang bertahta. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini Engkau begitu baik. Engkau begitu sangat baik atas kehidupan kami Tuhan. Pekerjaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan, memampukan kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih lagi memiliki Engkau sebagai Allah kami, sebagai penolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mempersiapkan hati kami, kami mau mempersiapkan hidup kami pagi hari ini. Kami tidak mau menerima berkat saja daripada Engkau Tuhan, tapi kami mau terlebih lagi melihat wajah-Mu, memandang Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Dengan ketulusan hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Haleluya, selamat datang bagi saudara yang baru datang. Mungkin bisa bangkit berdiri dan kanan kiri memberikan salam bagi yang pertama kali baru datang. Mari salamin. Haleluya. Haleluya. Saya tetap mengundang untuk datang kembali dan berbakti bersama kami di Gereja GPP Muara Tewe. Dan semuanya jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini, saya ucapkan selamat datang. Saya percaya saudara semua yang hadir tempat ini pagi ini, pasti saudara akan diberkati. Amin. Semua yang datang dengan masalah, pulang dengan kelepasan. Amin. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan. Dan yang datang dengan pergumulan yang berat, pulang dengan kelepasan yang daripada Tuhan. Haleluya, mari kita terus semangat di dalam Tuhan. Dan pesan Tuhan pada minggu ini Tuhan sampaikan kepada saya, perkatakan apa yang kau imani. Apa yang saat ini engkau imani, mari perkatakan setiap waktu. Amin. Kalau kita mengimani anak kita menjadi anak yang luar biasa, perkatakan itu setiap waktu. Amin. Perkatakan, jangan pernah kita perkatakan hal yang negatif, karena itu yang akan terjadi atas kita. Tapi kalau kita perkatakan sesuatu yang positif, itu yang akan terjadi juga atas kita. Amin. Saudara mau yang positif terjadi atas hidup kita? Perkatakan yang positif. Amin. Mari kita mau berbakti, kita bersemangat untuk menyukakan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dan saya percaya Tuhan juga bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau mau melawat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Mari Tuhan nyatakan lawatan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Tuhan luar biasa. Kita imani apa yang kita perkatakan adalah ya dan amin yang terbaik atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau terus bangkit dan bersinar bagi Allah kita. Kami undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu yang mau terus bangkit dan bersinar untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami mau berikan sorak-sorai. Kami mau berikan yang
bersinar karena Allah kita adalah benteng kita yang kuat. Amin. Dia yang selalu mempertahankan hidup kita. Tak akan kita ragu lagi akan kekuatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, di keselamatan Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, karena tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kami mau berjalan dan Engkau Tuhan. Kami tidak akan gentar, karena Engkau adalah benteng hidup kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan menopangku. Jalani kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Kau kekuatanku, Kau adalah penopang hidupku. Kau adalah panji keselamatan. bersamamu. Amin. Tak akan ku gentar, tangan-Mu menopangku. Tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Yesus, Engkau jaminan hidup kami. Yesus, Jaminan, katakan sekali lagi, Yesus jaminan hidup kita. Yesus jaminan hidup. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Kita mau lebih lagi mendengar perkataan Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita dalam Tuhan. Segala jalan-Mu, segala perkataan-Mu Tuhan sungguh dahsyat, sungguh nyata atas kehidupan kami. Kami nyatakan kami mau terus bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Engkau
Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu sangat baik atas kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang tak ternilai atas kehidupan kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kami mau terus menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau terus menghargai karya-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Engkau telah tebus kami Tuhan. Kau selamatkan jiwa kami. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa atas kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tidak ada yang bisa kami balas Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami, selain kami terus mengasihi Engkau Tuhan, selain kami terus mau mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lihat bukti karya-Mu nyata atas kehidupan kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu. Kau tebus kami dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Ya Yesus, kasih-Mu Bapa,
pengagungan kami. Selayaknya Engkau Tuhan, selayaknya Engkau dipuji, selayaknya Engkau disembah. Hidup kami, sungguh Engkau dahsyat Tuhan, sungguh Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh saya jemput sekali kita bangkit berdiri. Saudara bisa lihat kiri kananmu. Katakan hari ini engkau harus diberkati, gitu saudara. Katakan saudara, kiri kananmu. Hari ini engkau harus diberkati, gitu saudara. Amin. Mari silakan duduk. Pak Feren minta tolong boleh dihidupin lampunya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Saudara, saya mau katakan semua kita yang ada di tempat ini menjadi berkat. Oleh karena itu saudara, kalau kita sudah menjadi berkat, maka tentu kita harus belajar menjaga hidup kita supaya jangan sampai orang melihat gambar diri kita, justru bukan mereka diberkati, malah mereka kepahitan atau sakit hati, atau kita disebut sebagai batu sandungan. Nah, pagi hari ini saya ingin bicara satu hal yang sangat penting buat kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-12 ayat yang ke-36. Pagi ini saya bicara tentang perkataan yang benar, word is true. Saudara, kalau dalam terjemahan yang sesungguhnya, word itu bukan bicara perkataan, tetapi bicara tentang Injil, kebenaran. Kalau saudara lihat di beberapa tafsiran, beberapa terjemahan, sehingga saya lebih menarik mengambil word daripada saya mengambil ada satu kalimat perkataan itu seperti tell. Ada banyak kaitan-kaitan yang bicara tentang perkataan. Tetapi saya melihat bahwa ini penting untuk kita mengerti, yaitu word bicara tentang kebenaran perkataan yang sesungguhnya, firman berita Injil. Dan ini yang saya berdoa hari ini saudara bisa tangkap dengan jelas, saudara bisa terima dengan baik. Supaya apa saudara? Supaya firman ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Matius 12 ayat 36. Kita baca bersama, 2, 3, iya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Amin. Silakan duduk. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membeli sebuah handphone buat istri saya karena handphonenya rusak. Ketika saya lihat di penjualan online, saya cari harga yang paling murah tetapi spesifikasinya bagus. Ketika saya
lihat saudara spesifikasinya, wah ini mewah sekali saudara, dengan harga yang 2 juta ke bawah. Ketika saya lihat, wah ini cocok nih, cukup saja buat istri. Ketika saya beli saudara, sampai barangnya, ternyata saudara, spesifikasi yang ada di situ tidak sama dengan yang tertulis. Tidak sama. Artinya saudara, dia promosi dengan spesifikasi yang hebat, tetapi sesungguhnya saudara, keaslian spesifikasi handphone ini enggak seperti itu. Lalu saya mulai merenungkan, ternyata banyak orang saudara promosi habis-habisan, termasuk yang punya brand handphone ini saudara. Dia promosi dengan hebat saudara, dengan spesifikasi gini Anda dapat handphone dengan harga 2 juta ke bawah. Dia obral sana sini, dia promosi sana sini, tetapi sesungguhnya tidak ada kebenaran di dalamnya. Saudara, ada sebuah survei yang ditulis di daerah Meksiko. Dikatakan bahwa 1.000 orang dewasa, kalau ditanya berapa kali dia mengumpat itu bicara hal yang sia-sia, berbohong, bicara kasar, bicara yang tidak benar, bicara kotor, itu mengumpat namanya. Setelah disurvei saudara, hanya 1% yang tidak pernah mengucapkan hal-hal yang kotor dari hidupnya. Dan ketika survei itu dihasilkan, ternyata setiap orang dari 1.000 orang di Meksiko, 20 kali 1 orang bicara yang tidak benar, perkataan yang sia-sia, 20 kali. Nah, pada tahun 2010 saudara, di Indonesia kita punya penduduk 237.556.363 orang. Kalau kita kaitkan dengan survei di Meksiko ini saudara, kita kalikan sebanyak orang ini 20 kali setiap hari dia bicara yang kotor, bicara yang tidak benar, bicara yang mengumpat. Saudara, survei membuktikan tahun 2010 ada 4.251.127.260 kali orang-orang itu mengumpat. Bayangkan saudara, ada 4 juta kali orang-orang bicara hal-hal yang tidak benar. Saya berkata saudara, hari-hari ini anak-anak Tuhan harus membuat suasana yang berbeda di mana dia tinggal. Amin. Kalau kita bayangkan dan kita boleh analisa dari apa yang survei barusan saya sampaikan, kalau saja itu terus bertambah tetapi tidak ada anak-anak Tuhan yang mengubahnya menjadi satu perkataan-perkataan yang positif, menjadi sebuah perkataan-perkataan yang membawa berkat, saya mau katakan dunia ini sudah tidak enak lagi ditinggalin. Benar nggak saudara? Di mana-mana kita dengar perkataan yang jorok, di mana-mana kita mendengar perkataan yang jelek, di mana-mana kita mendengar orang-orang berbohong, berdusta, promosi yang gak benar. Saudara, saya mau katakan ini saatnya kita bicara word is true, perkataan yang benar keluar dari anak-anak Tuhan. Amin. Saudara, saya membuat khotbah ini, saya ingin, karena ini saatnya gereja kita, pelayanan kita mulai dikenal orang di luar, mulai dikenal orang di kota Muara Tewe, mulai dikenal orang di kabupaten tetangga kita, Murung Raya. Bahkan sudah ada yang dengar di Buntok, bahkan di Palangkaraya lewat YouTube kita. Tetapi saudara, kalau kita tidak mengerti word is true, perkataan yang benar dari setiap kita, saya mau katakan saudara, maka percepatan yang Tuhan kerjakan buat kita akan mandek di tengah jalan. Kita harus punya standar perkataan ilahi dalam hidup kita. Kita nggak boleh lagi sembarangan bicara. Amin.
Yang setuju katakan amin. Kita nggak sembarangan lagi mengungkapkan perkataan kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan ingin kita mengubah suasana yang dari survei dari beberapa orang 20 kali setiap orang mengumpat bicara hal-hal yang tidak benar, bicara hal-hal yang kotor. Tetapi saya percaya ketika kita mengambil bagian untuk mengubah setiap perkataan negatif menjadi positif, meski kita satu orang di tengah-tengah ratusan orang, saya percaya ada kuasa ilahi yang menolong kita, amin. Sehingga kita bisa mengubah suasana itu. Saudara, saya mengutip sebuah tulisan dari Dr. Joseph Stowell. Dia seorang pembicara seminari di Amerika Serikat. Dia dipakai oleh beberapa pejabat-pejabat penting di Amerika Serikat. Dia mendapat banyak penghargaan. Dia berkata begini, saudara. Kebenaran adalah dasar dari sebuah kepercayaan, integritas, iman, keamanan, dan stabilitas. Pada waktu kebenaran diganti dengan kebohongan, maka nilai-nilai tersebut menjadi hancur dan menghilang dari kehidupan orang tersebut. Dr. Joseph Stowell berkata bahwa ketika kebenaran kita campur baurkan dengan yang namanya bahasa mengumpat, hal-hal yang bohong, hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita, sesungguhnya maka kebenaran itu akan hilang dari kehidupan orang itu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, biar kebenaran itu menguasai hidupku, biar kebenaran itu memproteksi hidupku, biar kebenaran itu turun atas hidupku. Tetapi kalau saudara nggak ngerti what is true, perkataan yang benar tidak keluar dari hidupmu, maka sesungguhnya kebenaran itu akan habis dan tidak tinggal lagi dalam hidupmu. Saya ingin kita mengerti dengan tulisan Dr. Stowell ini. Saya sangat diberkati. Lalu dia berkata lagi, saudara, ketidakbenaran adalah teman baik dari ketidakpercayaan. Kecurigaan, keraguan, kekacauan, pertikaian, dendam, kebencian, dan kemarahan. Kapanpun kebohongan menggantikan kebenaran, lihat, teman baik kebohongan akan menyingkirkan kebenaran. Artinya apa, saudara? Kita berusaha untuk kebenaran hadir di tengah-tengah pelayanan kita. Tetapi kalau kita tidak menjaga what is true dari setiap hidup kita, perkataan-perkataan benar tidak keluar dari hidup kita, sesungguhnya saudara, di tengah-tengah kita kebenaran lambat laun akan hilang. Sekarang saya mau tanya, saudara, apakah kita mau menjaga realita Tuhan itu dalam hidup kita? Yaitu kebenaran yang membuat kita sanggup berdiri, kebenaran yang sanggup untuk kita berkata kebenaran. Maukah kita menjaganya? Atau kita sama dengan orang-orang di luar sana, ikut mengumpat? Dari sekitar 237.556 orang itu adalah salah satu dari kamu, salah satu dari kita. Sesungguhnya Tuhan sangat sedih. Sesungguhnya Tuhan sangat prihatin dengan hidup kita, dengan pelayanan kita. Mari kita belajar mengerti hal ini. Amin, saudara. Perkataan kita penting. Saya membuat sebuah kesimpulan dari apa yang saya baca dalam buku Dr. Stowell. Saya berkata begini, perkataan yang keluar dari hidup kita, itu yang akan kita terima, itu yang kita akan alami. Hasil dari perkataan kita, hasil dari setiap ucapan kita, hasil dari setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu yang kita terima. Konsekuensinya itu, saudara. Saya pernah ketemu dengan satu keluarga Kristen, saudara. Perkataan kita itu adalah doa, saudara. Ketika engkau bicara, saudara, ketika engkau berkata-kata, sesungguhnya itu doa.
Bayangkan saudara, ketika engkau berkata-kata dan perkataanmu itu hal-hal yang negatif, berarti doamu doa yang negatif. Ketika saya ketemu dengan satu keluarga, dan kita saya ngobrol, tiba-tiba anaknya main bola. Maklum saudara, usianya mungkin masih anak-anak. Main bola, tiba-tiba saudara di ruang tamunya ada vas bunga, plak, pecah saudara. Kami lagi asik ngobrol gini saudara, lagi semangat-semangatnya bicara hal-hal yang rohani. Tiba-tiba mamanya maju ke depan, ketika dilihat vas bunga pecah saudara, otomatis saya nggak tahu saudara, spontan mamanya mengatakan hal-hal yang kotor saudara. Dia memperkatakan hal-hal yang negatif, sampai keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas. Sesungguhnya itu keluar dari setiap keluarga Kristen. Ketika saya dengar itu, saya tersentak saudara. Saya berkata, apakah seperti ini keluarga Kristen? Saya berkaca dalam diri saya saudara. Seharusnya saudara di tengah-tengah keluarga Kristen ada perkataan-perkataan yang membawa semangat. Amin. Amin saudara. Ada perkataan-perkataan yang membangun. Ada perkataan-perkataan yang memotivasi, bukan menjatuhkan, bukan merendahkan. Amin. Amin saudara. Saya percaya orang-orang yang punya satu kerinduan agar word is true, perkataan yang benar itu hadir dalam hidupnya, maka dimanapun dia berada saudara, saya mau berkata, dia pasti menjadi berkat. Amin. Amin saudara. Nah saudara, saya juga mengambil sebuah kutipan berkata begini, mengalami atau belum mengalami, hasil dari apa yang kita perkatakan, konsekuensinya kita harus terima dari setiap apa yang kita sudah perkatakan. Ketika ibunya berkata hal-hal yang negatif terhadap anaknya, sesungguhnya doanya, apa yang dia perkatakan jadi buat anaknya. Kalau orang tuanya bicara kamu, maaf saudara, kurang ajar, lalu keluar bahasa-bahasa kebun binatang, saudara jangan heran, anaknya akan tumbuh dan punya karakter seperti binatang. Benar saudara. Itu sebabnya saudara, di dalam Matius yang barusan kita baca tadi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perkataan kita berkuasa saudara. Ketika engkau berkata-kata dan kata-katamu itu adalah hal-hal yang negatif, maka lihat saudara, konsekuensinya yang negatif akan masuk dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berkata-kata hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, bukan saja hidupmu saja yang dibangun, tetapi orang yang mendengarnya dibangun imannya. Bagaimana kita mengalami, bagaimana kita agar terima anugerah dari Tuhan untuk kita berkata-kata yang benar atas hidup kita. Mari kita belajar saudara. Yang pertama saudara, mengapa perkataan yang benar harus dimiliki oleh setiap kita, oleh anak-anak Tuhan? Yang pertama sekali, perkataan yang di dalamnya ada kebenaran menghubungkan kita dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ketika engkau bicara yang benar, ketika engkau bicara hal-hal yang positif, itu membawa engkau dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau bisa menjadi berkat lewat perkataanmu kepada setiap orang yang ada di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah setiap di mana engkau berbisnis, saya mau katakan saudara, engkau bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan suka hal-hal yang benar atas hidup kita.
Tuhan suka hal-hal yang positif dalam hidup kita. Ada sebuah cerita, saudara. Seorang penulis, Arthur F. Holmes, berkata begini, saudara. Zaman sekarang ini orang gak peduli lagi dengan kebenaran. Dia melihat orang-orang mulai bicara tentang hal-hal yang negatif. Justru saudara, mereka lebih senang bicara hal-hal yang salah, bicara hal-hal negatif daripada bicara tentang kebenaran. Di mana-mana dia jumpain bahasa-bahasa yang keren, bahasa-bahasa yang gaul, lebih banyak bicara hal-hal yang negatif. Lalu Arthur F. Holmes berkata begini, saudara. Hari ini kebenaran itu sudah diperdebatkan. Kebenaran itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diperhitungkan dalam kehidupan manusia. Dia berkata bahwa kebenaran hari-hari ini dibandingkan dengan sains, ilmu pengetahuan manusia. Sehingga saudara, kebenaran itu tidak menjadi sebuah hal yang prioritas buat kehidupan manusia. Dikatakan begini, hari-hari ini masalah dari kebenaran ini menjadi rangkap 3. Yang pertama, saudara, hilangnya fokus kepada kebenaran. Yang kedua, hilangnya universalitas dari setiap kebenaran itu tinggal dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, saudara, hari-hari ini, saudara, manusia tidak lagi memikirkan kebenaran, tetapi hedonitis, memikirkan kenikmatan, memikirkan bagaimana dia bisa tentram, nyaman. Holmes berkata, hal ini tidak boleh terjadi di gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kebenaran haruslah menjadi hal yang prioritas buat kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita belajar. Mari kita belajar, saudara. Kita mulai di tengah-tengah keluarga kita. Perkatakan hal-hal yang positif. Amin. Amin, saudara. Salah sedikit anaknya keluar kebun binatang. Salah sedikit anaknya keluar kebun di hutan. Kebun binatang masih mending, saudara. Kayak binatangnya dipelihara. Nek kamu kalau kebun di hutan, saudara, segala macam binatang buas, saudara, keluar, saudara. Holmes berkata begini, sangat disayangkan jika anak-anak Tuhan di tengah-tengah gereja masih memiliki 3 hal ini. Pertama, dia universalitas, bukan kepada kebenaran, tetapi dia melihat hal-hal yang logika. Dia melihat hal-hal yang nyata di tengah-tengah dia. Yang kedua, saudara, dia mulai mencintai kenikmatan. Yang penting nikmat, nggak apa-apa kalau itu nggak benar, nggak apa-apa. Dan yang ketiga, saudara, orang-orang mulai apa, saudara? Individual. Dia nggak peduli dengan orang lain. Dia kalau ngomong, saudara, ngelantur mau apa saja, saudara, nggak apa-apa. Nggak penting orang terima jadi berkat atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting aku enjoy. Saya mau berkata itu salah, saudara. Amin, saudara. Kita mau belajar hidup benar. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-37. Dikatakan begini, saudara. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari mana, saudara? Dari mana, saudara? Si jahat. Ketika kita bicara yang sesungguhnya dan kebenaran yang kita sampaikan itu adalah kebenaran yang hakiki, bukan kayak tadi, saudara, toko online itu. Saya beli handphone, saya pikir, saudara, sesuai dengan apa namanya, dengan fitur-fiturnya, ternyata sampai di sini, saudara. Saya lihat fitur-fiturnya hilang hampir 40%, saudara.
Jadi saya bilang sama istri saya, ya nggak apa-apa lah, kamu juga kan nggak pintar-pintar banget main HP gitu. Sorry saudara, saya nggak bilang istri saya gaptek saudara. Tapi memang sebelumnya begitu saudara. Jadi saya ajarin saudara, kalau dia mau main Facebook, ini loh ditekan, ini ke sini. Kalau kamu mau berteman, ini loh ke sini. Ya kan? Taunya hanya Facebook loh saudara. Kalau saudara bicara Twitter, itu apa ya? Makanan ringan ya? Ya itu saudara. Kalau saudara Instagram, dia nggak ngerti saudara. Bayangin saudara, handphonenya saudara. Kalau saudara telepon, itu untung-untungan dia angkat saudara. Karena apa? Orangnya jalan, HP-nya di rumah saudara. Orang punya handphone kemana-mana kan bisa tetap ingat kan. Kadangkala ada beberapa statement, nggak apa-apa tinggal dompet daripada tinggal handphone katanya. Bayangin saudara, padahal dompet kan bawa duit saudara. Lebih baik tinggal dompet daripada tinggal handphone saudara. Nah saudara, istri saya lihat begini, wah ini bagus banget. Dia lihat tampilan luarnya saudara, bagus, iya memang bagus. Kalau dia tahu teknologi saudara, beli sama saya yang begini katanya. Iya kan? Benar gak saudara? Ada nggak di sini istri-istri yang ngerti teknologi, dibeliin suaminya mulai ngomel ketika HP-nya ya setengah hebat lah, setengah bagus? Gak ada ya? Puji Tuhan, berarti semuanya sama kayak istri saya saudara. Haleluya. Nah saudara lihat, ketika kita berkata hal-hal yang benar, baiklah itu kita katakan kebenaran. Kalau memang kita tidak perlu bicara, jangan bicara. Karena apa saudara? Firman Tuhan berkata, selebihnya itu berasal dari si jahat. Ketika engkau membiarkan perkataan-perkataanmu keluar dengan sia-sia, ketika perkataanmu keluar bukannya perkataan yang membangun, ketika engkau berkata-kata membuat orang-orang tidak hanya terbangun imannya, justru jatuh, saya mau katakan itu berasal dari si jahat. Gak lama lagi saudara akan dijumpai banyak orang dan berkata, Bu, gereja di mana? Tinggal di mana? Kok hidupnya ibu tuh luar biasa ya? Saya dari jauh kok rasakan hadiratnya. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Hal-hal yang gaduh sedang terjadi di sana tiba-tiba lewat saudara. Yang gaduh ini saudara, hening saudara. Karena apa saudara? Hadiratnya terasa saudara. Amin saudara. Amin saudara. Jangan saudara hadiratnya terasa begini saudara. Ada sebuah kesaksian dari seorang bapak di tengah-tengah keluarganya. Kalau papanya pergi saudara, semuanya gembira. Yes katanya. Kan, Pak berapa lama perginya? Ya 1 minggu. Yes, 2 minggu gak apa-apa katanya. Tapi saudara, ketika papahnya pulang saudara, masih kedengaran kira-kira 100 meter sudah mau wah semuanya siap-siap semua, ambil sapu, ambil apa semua, tegang semua. Itu hadiratnya terasa saudara. Mulai ketakutan, istri, anak semua pada ngurung semua. Bos datang. Bos datang, papa datang. Jangan gitu saudara. Kalau sampai bapak-bapak suka keluarganya suka pergi lama-lama, saya tanda tanya itu sama pria yang itu saudara. Coba katakan kiri kananmu, kalau ada pria kamu harus jadi pria sejati gitu. Jangan sampai apa saudara? Jangan sampai keluarga kita, istri anak kita suka kalau kita pergi lama-lama saudara. Terus kalau kita pulang saudara, di rumah itu kayaknya mencekam sekali saudara. Papa pulang gitu. Papa pulang gitu. Bisik-bisik, biasanya saudara wah gembira, senang saudara. Jangan sampai seperti itu. Nah saudara, mari kita belajar untuk terus memperkatakan hal-hal yang positif. Amin. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan, 2 Tesalonika pasal yang kedua. Kita baca ayat yang 9 mulai.
Alkitab berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Perhatikan saudara ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Saya mau berkata saudara, ketika kita tidak memperkatakan kebenaran dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan itu jauh dari hidup kita. Jauh saudara. Yang datang apa saudara? Yang datang itu adalah siasat-siasat iblis, yang membuat kita apa? Yang membuat kita sesat, yang membuat kita semuanya akan terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar. Supaya apa saudara? Supaya dihukum semua orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Perhatikan, ketika engkau terbiasa dengan perkataan-perkataan negatif, iblis suka. Karena apa saudara? Ketika engkau tidak bicara kebenaran, maka iblis bisa masuk menggerogoti imanmu. Dan otomatis kebenaran tidak akan pernah tinggal dalam hidup kita. Ini yang pertama saudara. Yang kedua saudara, kenapa kebenaran itu harus kita terima dalam hidup kita? Mari kita baca dulu saudara, Roma 8 ayat 29. Alkitab berkata begini saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang kedua saudara, kenapa kita harus berbicara hal-hal yang benar? Mengapa what is true itu harus hadir dalam hidup kita? Karena apa saudara? Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita dan mengubah gambar diri kita. Supaya apa? Supaya kita sama dengan gambarnya Allah. Tuhan ingin ketika dia melihat kita dan dia menebus setiap kita, maka dia rindu agar di dalam setiap kehidupan orang-orang yang dia tebus ada kebenaran-kebenaran yang muncul dalam hidupnya. Amin saudara. Kita diselamatkan, kita ditebus dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kebenaran itu menguasai hidup kita. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang ngaku saya anak Tuhan, saya orang gereja, tapi saudara tidak memperkatakan hal-hal yang benar, tidak memiliki word is true di dalam hidupnya, saya mau katakan saudara, maka gambar Allah itu belum diperbaiki dalam dirinya. Sederhana saudara. Kalau engkau berkata engkau anak Tuhan, engkau ingin mengubah kota, engkau ingin menjadi berkat buat kota, buat sesamamu, buat lingkunganmu, mari saudara, belajar kita memperkatakan hal-hal yang baik. Amin. Memperkatakan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Gak boleh lagi sembarangan. Amin. Saya berdoa kita semua ada di sini, kita boleh saling membangun. Amin. Dengan perkataan-perkataan kita. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Di sini siapa yang pernah muji istrinya atau muji suaminya? Saya jujur saudara, saya jarang saudara. Tapi pernah. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini pernah nggak muji istrinya? Contoh saudara. Maka kamu hari ini kok makin cantik ya? Kok make upmu hari ini kok tebal tapi cantik ya gitu? Hah? Ada nggak sih?
Nggak ada yang ngaku kayaknya. Atau ngomong gini, "Mah, listipmu itu memang minor mah, tapi kok cantik ya," gitu saudara. Tapi dalam hatinya terekam batin, ini kok aneh ya, listipnya kok minor banget gitu saudara. Nggak tulus berarti ya, dia nggak memperkatakan yang benar ya. Saya susah saudara, saya susah nggak tahu. Padahal istri saya menanti-nantikan itu. Saya bilang, tanpa saya ngomong gitu. Saya hanya ngomong begini saudara, biasa pria-pria itu kan membela diri saudara. Saya ngomong tanpa saya ngomong, cinta saya bagaikan samudra yang luas. Gunung yang tinggi tidak bisa didaki siapapun kecuali saya gitu. Mantan puitis saudara, mantan puitis saudara. Nah saudara perhatikan bahwa Tuhan ingin ketika kita ditebusnya, ketika dia sudah bayar dosa-dosa kita, saya ingin berkata Tuhan mau agar gambar diri yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus kita pelihara dengan kita berkata hal-hal yang benar dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Jangan seperti yang saya katakan, listipmu kok minor tapi cantik, padahal dalam hatinya gundah gulana saudara. Waktu istrinya dengan dia jalan ke pengantin saudara, lalu sengaja dia lambat-lambat biar istrinya duluan sampai saudara. Nggak pede dengan istrinya, listipnya minor saudara. Ada yang seperti itu saudara? Nggak ada yang ngaku maksudnya. Nah saudara, mari perkatakan yang benar, amin. Amin saudara. Jangan saudara bicara kamu baik tapi di hatimu enggak baik saudara. Ini saudara, kita mau bicara hal yang sebenarnya, amin. Kalau teman kita salah, kita ngomong salah. Kalau dia benar, benar. Selebihnya dari apa? Dari si jahat. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga saudara, mari kita perhatikan saudara. Yang ketiga, kenapa kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan harus bicara kebenaran, harus memperkatakan kebenaran. Yang ketiga saudara, Allah ingin kita mengerti ketika kita bicara kebenaran, maka sesungguhnya kebenaran itu membawa kita taat kepada Tuhan. Ketika kita berkata-kata yang benar, maka itu sama halnya kita belajar taat kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, berkata-kata yang benar, sesungguhnya kita belajar taat sama Tuhan. Sebaliknya saudara, kalau saudara tidak berkata-kata yang benar, tidak bicara kebenaran, sesungguhnya saudara mau katakan dengan rasa sedih bahwa saudara tidak pernah taat kepada Tuhan. Anda nggak taat sama Tuhan. Anda tidak tunduk kepada Tuhan. Mari kita baca dulu saudara. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 17. Jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan saudara, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini saudara, kalau memang kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan adalah kita mau bicara hal-hal yang benar dalam hidup kita. Kalau kamu mengasihi aku, bicaralah kebenaran. Bicaralah hal-hal yang positif. Itu buktinya engkau mengasihi aku. Kalau kita belum bicara tentang kebenaran dalam hidup kita, kalau kita belum bicara tentang perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang positif dalam hidup kita, saya mau katakan dengan sedih saudara, engkau belum mengasihi Tuhan. Ini tegas saudara, ini jelas saudara. Saya mau belajar saudara. Saya mau belajar memperkatakan hal yang positif. Saya nggak mau lagi saudara lebih menghargai manusia daripada Tuhan saudara. Saya sudah pernah akui di hadapan jemaat. Saya mau menghargai Tuhan. Saya mau menghargai realita Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Saya nggak mau main-main lagi saudara. Saya rindu hal ini saya impartasikan buat saudara. Perkatakan hal-hal yang positif saudara. Perkatakan hal-hal yang benar dalam hidupmu. Amin. Itu bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita lanjut saudara. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Perhatikan saudara.
memang kita tidak akan pernah sanggup, saudara, untuk terus bicara kebenaran. Karena apa? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang-orang yang dapat dia mangsa. Tetapi ketika kita belajar taat, perhatikan saudara, Alkitab berkata, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan satu hari saudara, amin, tapi selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Mari sama-sama katakan, roh kebenaran. Kalau roh kebenaran itu sudah hadir dalam hidup kita, saya percaya kita akan bisa terus bicara tentang kebenaran. Ada amin? Kita bicara terus tentang hal-hal yang positif. Dunia tidak dapat menerima dia. Nah itu saudara yang dikatakan Holmes tadi. Kalau dunia sekitar kita selalu cenderung kepada hal-hal yang duniawi, mereka akan tolak setiap hal-hal ini saudara. Mereka nggak terima hal ini saudara. Itu sebabnya Yohanes mencatat bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan, perhatikan saudara, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Kalau kebenaran tinggal dalam setiap kehidupan pribadi kita, maka perhatikan saudara, Alkitab berkata, maka dia, Yesus, tinggal dan diam di dalam pribadi kita. Dialah yang akan mengajari kita untuk bicara kebenaran. Dialah yang memampukan kita untuk bicara tentang hal-hal yang positif. Dunia memang gak kenal dia. Maka saya mau katakan begini saudara. Saudara jangan heran di luar sana ketika engkau bicara kebenaran lalu mereka berkata, kamu sudah berapa lama jadi Kristen? Saya ini dari lahir, saya sudah Kristen. Saudara gak heran? Jangan heran maksud saya ketemu yang seperti ini. Kamu mau ajari saya Kristen? Umur berapa? Kamu masih baru-baru Kristen mau ajarin saya Kristen? Enggak heran saudara. Karena apa saudara? Dunia tidak mengenal dia. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang tetap komitmen menjaga word is true, stay in my heart, stay di dalam hidupmu, stay dalam your mind. Saya percaya dalam pikiranmu, saya percaya Yesus akan tinggal di dalam kita dan kita mulai berkata, I'm strong karena Yesus. Because Jesus life in my heart. Amin. Dia hidup di dalam diriku, di dalam hatiku. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita ngerti hal ini saudara. Nggak usah takut kalau orang berkata kamu so rohani, kamu itu so kudus. Tapi sesungguhnya saudara, saya mau katakan, ketika kebenaran itu kita perkatakan, kita deklarasikan senantiasa, maka sesungguhnya kebenaran itu mengundang Yesus ada dalam hidup kita. Dan bukan lagi kita yang berkata-kata, tetapi Yesus yang tinggal di dalam diri kita yang berkata-kata. Sehingga saudara tidak perlu mengeluarkan energi. Amin saudara. Ini yang ketiga saudara. Saya serius saudara, saya ingin kita mengerti hal ini. Mari kita bicara hal yang benar, berkata-kata yang benar. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh jadi berkat. Yang terakhir saudara, saya ingin cerita satu cerita kisah nyata saudara. Ketika seorang pengemis pergi ke satu tempat perbelanjaan, saudara, sesungguhnya orang-orang di sekitar itu mulai mengasingkan dia. Satpamnya berkata, Pak, Anda tidak boleh masuk ke sini. Lalu sang pengemis berkata begini, apa bedanya saya dengan orang yang ada di dalam? Apa bedanya saya ini kan manusia, yang masuk ke dalam juga manusia, kenapa engkau larang saya?
Apa karena pakaian saya yang seperti ini? Apa karena memang engkau melihat saya di luar sana memungut-mungut, memulung sampah, memungut-mungut sampah, lalu saya berjalan di pinggir jalan raya, di pinggir kota, lalu engkau mulai melarang saya masuk ke sini? Sapam itu nggak bisa jawab, saudara. Lalu terakhir pengemis ini berkata, sesungguhnya engkau dan saya sama. Yang membedakan kita adalah saya pakai baju yang jelek, kamu pakai baju yang bagus. Mereka pakai baju yang bagus, saya tidak pakai baju yang bagus. Itu sebabnya engkau larang saya masuk ke dalam. Kita sama. Saya ingin bicara kepadamu dan perkataanku ini benar, kata pengemis. Dia berkata begini, janganlah engkau melihat rupaku. Sesungguhnya aku ini adalah orang yang mampu. Sesungguhnya aku adalah orang yang punya segalanya. Tetapi aku menderita karena tidak ada kebenaran di dalam hidupku. Aku menderita karena tidak ada kebenaran di dalam hidupku. Itu sebabnya aku mau belajar menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tetapi aku bicara kebenaran. Agar engkau mengerti, jangan pernah engkau takut dengan statusmu untuk engkau bicara kebenaran. Jangan pernah engkau jaga setiap pribadimu, image-mu, gayamu, kepribadianmu untuk engkau bicara kebenaran. Sesungguhnya saudara, saya mau katakan, kebenaran tidak pandang bulu. Siapapun bisa bicara kebenaran. Kalau hari ini kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, jangan pernah lihat statusmu, jangan pernah lihat apakah engkau orang yang berdosa atau tidak. Mulai hari ini, mari kita belajar seperti pengemis ini. Dia katakan, aku orang yang berada, aku orang yang punya, tetapi aku tidak punya kebenaran. Hari ini aku mau turun menjadi orang yang tidak punya apa-apa, tetapi aku berani bicara kebenaran. Amin, saudara. Dimanapun kita berada, saya berdoa kepada Tuhan, word is true tinggal dalam setiap hidup kita. Perkataan yang benar tinggal dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah dipengaruhi lingkungan, karena ini saatnya anak-anak Tuhan sedang bangkit bersinar menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada di mana-mana, ada di tempat di mana engkau bekerja, ada di mana tempat engkau tinggal. Karena apa? Ini percepatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta tim musik boleh maju ke depan. Haleluya. Saudara, mari kita tetap fokus dalam hadirat Tuhan. Saya minta waktu 3 menit, saya ingin sampaikan pesan Tuhan buat kita. Saat ini saya membaca sebuah buku yang bagus, saudara. I Declare It. Sebuah deklarasi seorang anak Tuhan. Saudara, ini saatnya anak-anak Tuhan mulai mengerti bahwa dalam setiap hidup kita ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan buat kita. Baik potensi, baik bakat, baik talenta, dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau bertanya, sadarkah engkau orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Hari ini kalau engkau belum sadar, saya ingin berdoa kepada engkau agar engkau memahami hal ini, supaya kebenaran itu menguasai hidup dan engkau mengerti bahwa ternyata hidupmu istimewa di hadapan Tuhan. Saudara, sudahkah engkau mengerti bahwa kita harus bicara yang benar senantiasa? Kalau belum, hari ini saya ingin berdoa buat kita, agar kita belajar untuk terus memperkatakan yang benar. Amin. Pesan Tuhan hari ini buat kita semua, perkatakan yang benar dimanapun dan apapun situasimu. Amin. Amin. Itulah buktinya engkau mengasihi Tuhan. Itulah buktinya engkau sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah dipengaruhi kondisi, status.
Jangan pernah dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar sana. Saya mau katakan saudara, dunia saat ini sedang melihat engkau. Dunia saat ini sedang melihat engkau. Dan yang dunia harapkan adalah engkau jatuh dari hidupmu, dari kebenaran yang kau terima menjadi orang-orang yang hidup di dalam dosa. Dunia sedang menanti-nantikan engkau menghujat Yesus dalam hidupmu. Dunia saat ini mengajak engkau untuk engkau membenci kebenaran. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, dia akan seperti Raja Wali terbang tinggi, tidak mengalami keletihan. Dia tetap terbang tinggi sekali. Dia menggapai setiap masa depan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saya mau berkata, saudara, hari ini setiap engkau adalah Raja Walinya Tuhan. Mari deklarasikan setiap hal-hal yang benar dalam hidupmu. Perkatakan perkataan yang positif dalam hidupmu. Jangan biarkan orang lain menguasai setiap suasanamu untuk kau bicara tentang kebenaran. Sesungguhnya saya ingin katakan, Tuhan suka ketika engkau bicara kebenaran. Karena apa? Karena itu bukti bahwa engkau taat kepada Dia. Hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini, mari buat komitmen. Katakan, Tuhan, aku mau bicara kebenaran. What is true, itu harus tinggal dalam hidupku. Perkataan yang benar itu harus menjadi milikku. Karena aku tahu perkataan-perkataanku itu yang menyelamatkan hidupku. Perkataan-perkataanku adalah doa-doaku. Aku tidak mau sembarangan lagi untuk mengatakan hal-hal yang salah dari hidupku, dari mulutku. Tapi hari ini aku mau belajar menjaga mulutku untuk memperkatakan semua perkataan-perkataan sehingga aku tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita mendeklarasikan setiap iman kita hari ini. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku deklarasikan hari ini perkataanku, perkataan yang membawa semangat, perkataan yang membawa kebenaran, perkataan yang membuat suasana berbeda, perkataan yang membuat suasana surgawi hadir, perkataan yang membawa perkenanan turun atas hidupku. Hari ini aku percaya lewat kebenaran-kebenaran yang aku terima lewat firman-Mu, aku menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia dimanapun aku berada. Sehingga aku percaya mulai hari ini aku menjadi pembawa berkat, membawa dampak, mengundang hadirat Tuhan jadi di tengah-tengah hidupku, jadi di tengah-tengah lingkunganku. Pagi hari ini aku bersyukur karena Tuhan sudah bawa aku untuk mengerti akan hal ini. Aku mau saling membangun, saling memberkati, saling meneguhkan, sehingga tubuh Kristus semakin kuat, semakin ditegakkan di tengah-tengah kota Muara Tewe. Aku deklarasikan ini dengan iman yang tertuju kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah semua apa yang menjadi kerinduan kami. Kami percaya
Tuhan sudah bebaskan kami dari setiap intimidasi iblis yang menahan kami untuk bicara kebenaran. Hari ini setiap kami sudah bebas. Kami sudah bebas. Kami sudah lepas. Karena kebenaran itu sudah menguasai kami. Haleluya. 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 Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Katakan lagu ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bukan Tuhan Yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, yang bukan di jalan. Katakan selama ku hidup Tuhan, selama ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagi yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan, Kau bukan Tuhan daku. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di jalan selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagi yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan. Coba sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau berarti bagi berarti bagiku, yang terbaik mau berikan pada Engkau. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu baik atas hidup kami. Engkau terus tegur kami Tuhan. Engkau terus tempa kami Tuhan, sehingga kami menjadi alat-Mu yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Kau makin kerjakan lagi Tuhan yang lebih luar biasa atas kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan kami boleh bersyukur hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau lebih lagi kuatkan hatinya Tuhan. Engkau lebih kuatkan lagi hidupnya Tuhan. Pengurapan daripada Allah Bapa, kami bersama-sama menopang hamba-Mu ini Tuhan. Jemaat-Mu bersama-sama menopang hamba-Mu ini Tuhan. Dengan kekuatan daripada Allah Bapa, Engkau terus memampukan dia Tuhan, memampukan hidupnya, supaya lebih lagi Tuhan memandang Engkau Tuhan, dan dia dapat memberikan pandangan yang luar biasa kepada kami jemaat-Mu Tuhan, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati keluarganya, memberkati istri, anak-anaknya Tuhan. Segala kebutuhan hidupnya Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami begitu bersyukur dan mengasihi Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan, setiap orang yang memberikan persembahan syukur ini Tuhan di hadapan-Mu. Apapun kami Tuhan, siapapun kami yang ada di tempat ini, apapun pekerjaan kami, apapun usaha kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuduskan Tuhan. Setiap apa yang kami berikan Tuhan adalah yang bisa kami berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pembangunan, rencana pembangunan gereja kami secara fisiknya Tuhan. Engkau bukakan setiap tingkap langit Tuhan. Berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas kami jemaat-jemaat-Mu. Apa yang mau kami rencanakan Tuhan, Engkau terlebih dahulu rencanakan atas kehidupan kami. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memampukan kami. Kami terlebih dahulu bersyukur di dalam Engkau Tuhan. Engkau itu baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyampaikan persembahan syukur kita. Dia adalah anak Allah. Yesus namanya. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, jangan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, takkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kita tak perlu gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Kita tak perlu gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Kami undang anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil boleh maju ke depan. Doa pengurapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari anak-anak boleh maju ke depan. Semuanya boleh digeser ke sini.
Iya. Mari maju ke depan, oke. Mari saya minta tim pelayanan boleh maju ke depan. Boleh dibantu, ditopang dari belakang. Boleh maju sedikit Bu, biar tim pelayanan bisa di belakangnya. Maju sedikit, maju sedikit. Ya, boleh Ibu Yuli ke sini, maju ke sini agak sedikit. Ya, oke, tim pelayanan boleh maju. Oke, mari kita angkat tangan kita, Ibu Saudara. Kita berdoa mengurapi anak-anak kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa anak-anak yang Kau berikan kepada kami adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi kami, anak-anak yang menjadi pembawa sukacita buat kami. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak yang Kau beri adalah anak-anak yang telah Engkau persiapkan untuk menjadi generasi-generasi penerus di masa datang. Dan kami percaya anak-anak kami adalah generasi-generasi yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini. Anak-anak yang akan hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak, aku berdoa sebagai hamba-Mu, aku mengurapi setiap anak-anak kami ini dengan urapan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sehingga mereka hidup dalam kemenangan mulai dari kecil. Engkau memberkati pertumbuhan mereka mulai dari kecil, Engkau memberkati kesehatan mereka sampai nanti dewasa. Kami percaya Engkau sudah siapkan masa depan yang penuh dengan harapan buat anak-anak kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa setiap roh takut akan Tuhan tinggal dimeteraikan dalam hidup mereka, sehingga Bapa mulai dari kecil sampai dewasa nanti mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, anak-anak kami yang belum sekolah Engkau berkati, dan yang sudah sekolah Engkau berkati. Engkau beri kepintaran, kecerdasan yang di atas rata-rata, tidak sama dengan anak-anak yang di luar Tuhan. Karena kami tahu ada pembelaan Tuhan buat anak-anak kami. Dimuliakan nama-Mu atas anak-anak kami. Berkati juga orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencarian. Biar senantiasa anugerah dan berkat kelimpahan dinyatakan dalam kehidupan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua orang tua mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Ibadah kita mau kita tutup. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, perkara-perkara yang ajaib selalu Engkau kerjakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Bagi anak-anak pilihan-Mu, Engkau selalu izinkan itu terjadi atas kehidupan kami. Karena Engkau menjadi contoh kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran melalui perkataan dan tindakan kami Tuhan. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan sebagai kebenaran kami. Kau kerjakan luar biasa lagi atas kehidupan kami Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Selama kami hidup Tuhan, kami mau terus memberikan yang terbaik bagi Engkau. Sempurnakan itu Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang
memberikanku, kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu. Kami mau nyatakan janji kami Tuhan di hadapan-Mu. Nyatakan janji-Ku kepadamu. Selama kami hidup Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Amin. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu Tuhan. Amin. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya Tuhan yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup, memberikanku hidup dan kebenaran.
saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Jesus, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jesus, 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 terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dan seterusnya Tuhan bekerja dalam hidupmu. Biar engkau mengalami dan terus mengalami kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat kasih karunia daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati setiap hidupmu. Dan berkat yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub juga menjadi milik kita dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah terima berkat ini, sama-sama kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Selama ku hidup